warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Aprilia Dewi, NIM 0191435994, kelas 4O, mata kuliah pendalaman Matematika SD, dosen pengampu Ibu Jayanti MPD, program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas PGRI Palembang. Tunjuk guru, aktivitas menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan situasi pandemi COVID-19. A. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik mampu dengan aktivitas kelompok, siswa dapat memahami masalah perbandingan yang berkaitan dengan situasi pandemi COVID-19. Melalui pengamatan gambar dan isi teks, siswa dapat memahami dan menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan perbandingan. Dengan aktivitas kelompok, siswa dapat memahami dan menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan perbandingan secara bersama-sama. B. Alat pembelajaran berupa lembar aktivitas. C. Alokasi waktu yaitu 2 kali 35 menit. Deskripsi aktivitas. Masalah penjual bakso yang kehilangan pekerjaannya. Pada awal pertemuan, guru mengelompokkan siswa di mana setiap kelompok terdiri dari 3 orang. Sebagai persepsi, guru menanyakan kepada siswa, pernahkah mereka melihat situasi kehidupan di masa pandemi, di mana kehidupan sehari-hari kita sering melihat penjual bakso keliling. Lalu bagaimanakah cara memenuhi kebutuhan hidupnya jika ia kehilangan pekerjaannya di masa pandemi seperti ini? Kemudian guru membagikan lembar aktivitas dan dalam lembar aktivitas terdapat gambar penjual bakso keliling agar imajinasi siswa tertuju pada maksud dari masalah tersebut. Nah, di sini kita dapat lihat gambar dari penjual bakso keliling. Selanjutnya, kemudian guru menjelaskan materi yang akan dibahas pada hari ini, melakukan tanya jawab yang berkaitan dengan materi yang akan dibahas, menjelaskan penerapan perbandingan dalam kehidupan sehari-hari, dan memberikan beberapa soal rutin berisi masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan pandemi COVID-19. Setelah itu, guru memberikan kesempatan peserta didik untuk memahami permasalahan bersama teman anggota kelompoknya. Kemudian, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan menggunakan model dan cara sesuai dengan pengetahuan matematika yang telah mereka pahami atau mereka pelajari. Perbandingan aktivitas menyelesaikan 2 masalah. 4.1 menggunakan pecahan dalam memecahkan masalah perbandingan. 4.2 menyelesaikan masalah tentang perbandingan. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik mampu 1. Mampu menentukan perbandingan yang ada dalam kehidupan sehari-hari. 2. Mampu memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan perbandingan. Di situ kita buat kelompok yang terdiri atas beberapa anggota di dalamnya. Sharing task atau lembar kerja peserta didik 1. Masalah 1. Jika membayar hutang selama 6 bulan meminjam karena adanya pandemi COVID-19, banyak orang yang kehilangan pekerjaannya, seperti Pak Doni. Dia adalah seorang penjual bakso keliling. Karena pandemi ini tidak bisa berjualan, sehingga dia harus meminjam uang di bank sebesar 12 juta dengan bunga 20% per tahun. Dia membayar hutang di bank setelah 6 bulan meminjam. Berapakah hutang yang harus dibayar Pak Doni? Masalah 2. Jika membayar hutang selama 1 tahun meminjam, karena adanya pandemi COVID-19, banyak orang yang kehilangan pekerjaannya. Seperti Pak Doni, dia adalah seorang penjual bakso keliling. Karena pandemi ia tidak bisa berjualan, sehingga dia harus meminjam uang di bank sebesar 12 juta dengan bunga 20% per tahun. Dia membayar hutang di bank setelah 1 tahun meminjam. Berapakah hutang yang harus dibayar Pak Doni? Jumping stacks, lembar kerja peserta didik 2. Agus dan Benny adalah seorang adik kakak yang pernah menderita COVID-19 yang sudah sembuh. Pada waktu itu mereka membayar biaya perawatan rumah sakit dengan perbandingan 2:6. Jumlah uang yang mereka berdua bayar adalah 2.400.000. Berapa banyak uang yang dibayar Agus?
Di sini ada beberapa contoh soal yang terkait dengan masalah COVID-19. Perhatikan gambar berikut. Agus dan Beni adalah seorang adik dan kakak yang pernah menderita positif COVID-19 yang sudah sembuh. Pada waktu itu, mereka membayar biaya perawatan rumah sakit dengan perbandingan 2:4. Jumlah uang yang mereka berdua bayar adalah 2.400.000. Banyak uang yang dibayarkan oleh Agus adalah penyelesaian diketahui perbandingan 2:4. Jumlah uang yang dibayar mereka berdua adalah 2.400.000. Ditanya berapa banyak uang yang dibayarkan Agus, jawab perbandingan uang Agus dan Beni yaitu 2:4. Jumlah uang Agus dan Beni adalah 22.400.000. Banyak uang Agus yaitu 2 dibagi 2 ditambah 4 dikali jumlah uang yang dibayar mereka berdua yaitu 2.400.000. 2 dibagi 6 dikali 2.400.000 hasilnya 800.000. Jadi banyak uang yang dibayarkan oleh Agus adalah 800.000. Contoh selanjutnya yaitu berkaitan dengan rumah sakit. Rumah sakit 1, rumah sakit 2, dan rumah sakit 3 bisa dilihat pada gambar. Nah, di sebuah kota terdapat 200 pasien COVID-19 yang positif yang terbagi di 3 rumah sakit. Rumah sakit 1 terdapat 50%, rumah sakit 2 terdapat 25%, dan rumah sakit 3 terdapat 25%. Berapa jumlah pasien masing-masing rumah sakit? Diketahui jumlah seluruh pasien 200 orang. Rumah sakit 1 yaitu 50%, rumah sakit 2 25%, rumah sakit 3 25%. Ditanya berapa jumlah pasien COVID masing-masing rumah sakit? Jawab, rumah sakit 1 yaitu 50% dikali 200, jadi jumlahnya 100 orang. Rumah sakit 2 yaitu 25% dikali 200 sama dengan 50 orang. Rumah sakit 3 itu jumlahnya 25% dikali 200 hasilnya 50 orang. Jadi jumlah pasien COVID masing-masing rumah sakit berturut-turut adalah 100 orang, 50 orang, dan 50 orang. Contoh selanjutnya, perhatikan data kematian dengan pemakaman protap berikut. Bisa dilihat pada gambar data kematiannya. Diketahui data kematian dengan pemakaman protap di salah satu tempat pemakaman umum di daerah Jawa Barat dalam 7 hari berturut-turut yaitu 38, 24, 24, 22, 35, 47, dan 16. Berapa rata-rata jumlah kematian dengan pemakaman protap selama 7 hari tersebut? Diketahui jumlah data ada 7 yaitu 38, 24, 22, 35, 47, dan 16. Ditanya rata-rata jumlah kematian dengan pemakaman protap selama 7 hari. Penyelesaian rata-rata adalah jumlah data dibagi banyaknya data. Jadi 38 ditambah 38 ditambah 24 ditambah 22 ditambah 35 ditambah 47 ditambah 16 dibagi 7. Hasilnya 220 dibagi 7 yaitu 31,428. Jadi jumlah rata-rata kematian dengan pemakaman protap selama 7 hari adalah 31,428. Contoh yang selanjutnya, Bu Ana adalah seorang dokter di sebuah rumah sakit swasta di Jakarta. Setiap hari ia membagikan 15 botol hand sanitizer kemasan 150 ml kepada 15 orang. Ia membagikannya selama 1 bulan penuh. Berapa jumlah botol hand sanitizer yang telah dibagikannya selama 14 hari? Penyelesaiannya ya. Diketahui Bu Ana membagikan 15 botol hand sanitizer kemasan 150 ml kepada 15 orang. Ia membagikannya selama 1 bulan penuh.
Ditanya, berapa botol jumlah hand sanitizer yang telah dibagikannya selama 14 hari? Penyelesaian, jumlah seluruh hand sanitizer yang dibagikan 1 bulan adalah 15 botol dikali 30 hari, yaitu 450 botol hand sanitizer. Jumlah hand sanitizer yang dibagikan selama 14 hari adalah 15 botol dikali 14 hari, sama dengan 210 botol sanitizer. Jadi, jumlah hand sanitizer yang dibagikan Bu Anas selama 14 hari adalah sebanyak 210 botol. Itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.